secara ini ya, pandangan burung ya. Jadi kitab ini ditulis untuk jemaat ya. Kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memberikan jawaban kepada setiap doa. Ya, terutama Paulus menulis kitab ini kepada Titus ya, surat ini kepada Titus yang mengenai pemeliharaan ketertiban gereja. Jadi nanti kita akan bahas dari ini ya, pendahuluan, lalu mendirikan wewenang dalam gereja, sampai nanti menanggulangi pengaruh agama Yahudi dan aliran gnostik ya. Jadi dari dulu sudah ada ya aliran-aliran yang memang hari ini pun sudah mulai banyak juga ya. Oke, kita baca terlebih dulu bersama-sama ayatnya bergantian, lalu kita akan bahas ya. Amin. Kita baca subnya sama-sama. 1, pendahuluan. Ya, silakan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Kristus Yesus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam ibadah kita. Ya, silakan. Marta. Oke. Marta bisa? Sorry, ini ayat berapa ya? Ayat 2. Oh, ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ayat 3. Pada waktu yang dikehendakinya, ia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Silakan, Nel. Apa bisa? Ayat 4. Oke, kalau berhalangan saya dulu ya. Pada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. 2. Mendirikan wewenang dalam gereja. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Ayat 6, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yakni anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Ayat 9, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. 3. Menanggulangi Pengaruh agama Yahudi dan aliran gnostik. Oke. Nel sudah bisa? Amin. Yang ayat ke-10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Amin. Ayat 11, orang-orang harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Ayat berapa ya? 12. 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas.
Ayat 13, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Amin. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal budi maupun suara hati mereka najis. Oke. Silakan. Ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Oke. Jadi kita telah membaca satu pasal ya dari kitab Titus. Ada yang mau mulai untuk share atau bertanya? Oke, kalau begitu saya mulai dulu ya. Kita teman-teman sekalian sebagai orang yang telah menerima firman Allah dan Allah ada di dalam kita, ini harusnya bukan hanya menjadi tulisan 16 ayat atau tulisan dalam kitab Titus ya. Tapi moga ini menjadi tertanam dalam hati kita, sebagaimana dikatakan di sini adalah pemeliharaan ketertiban gereja. Nah, gereja di sini adalah setiap kaum beriman. Gereja adalah eklesia. Kalau kita lihat lagi, eklesia adalah siapa? Sekumpulan orang atau orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, atau dari kerajaan gelap kepada kerajaan Allah. Nah, di sini Paulus membuka dengan satu perkataan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam ibadah kita. Artinya apa di sini? Satu kata yang unik ya, tampak dalam ibadah kita. Ibadah dalam bahasa Asia adalah penghidupan kita dalam sebagai orang Kristen, bukan hanya ibadah seminggu sekali. Ya, maka pertemuan atau persekutuan lebih tepat dibandingkan dengan ibadah, karena ibadah adalah setiap saat, setiap hari. Ya, kita tiap saat itu beribadah. Ibadah tidak pernah selesai sampai Tuhan datang. Ya, maka oleh karena itu kita perlu memelihara iman, ya, seperti yang Rasul Paulus katakan di sini. Nah, teman-teman sekalian, hari ini ya kita orang-orang yang telah menerima kasih karunia ini mau nggak memelihara saja? Harusnya enggak ya, kita merasa kita harus menyatakan, kita harus membagikan. Ya, sampai di pasal yang pertama ayat 2 dibilang, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Terus dari teman-teman sekalian, ketika membaca ini, apa yang terpintas dalam pikiran teman-teman sekalian? Ya, seharusnya adalah perkara kasih Allah yang tidak terbatas. Hari ini kita sebagai orang muda, kita lahir dalam dunia, entah dari keluarga manapun, ya, kita adalah orang-orang yang seharusnya binasa. Saya juga termasuk dan tidak terkecuali. Tapi Allah yang tidak berdusta ini, Dia apa? Memberikan pengharapan akan hidup yang kekal. Dan ini Rasul Paulus sampaikan kepada Titus supaya Titus bisa sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Bahwa kita telah menerima perintah Allah, ya, yang adalah juru selamat kita hari ini juga, tidak terkecuali. Nah, maka hari ini kita adalah Titus, bukan? Ya, seharusnya iya. Kita adalah Titus, kita adalah Timotius, ya, orang-orang yang menerima kasih karunia, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Maka sekali lagi, kalau kita masih ada kesempatan tapi tidak mau menggunakannya, betapa kasihan, ya. Tuhan memberikan dirinya sendiri. Tuhan telah memberikan waktu. Nah, sekarang tinggal kita gunakan. Tapi kalau kita tidak gunakan, kita tidak ambil baik-baik, ya, apa yang terjadi? Yaitu di ayat 6-16. Bagaimana orang-orang itu, ya, dikatakan mungkin tidak suka memberi tumpangan atau bantuan.
ya. Atau juga orang-orang itu banyak sekali yang hanya menginginkan kehidupannya sendiri. Yang penting aku terkenal. Ya, kita lihat di ayat yang ke-6. Ya, ini orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Ini normalnya demikian. Tapi di surat ini, Rasul Paulus menulis karena apa? Di saat itu kehidupan sangat tidak sesuai dengan ini, gitu ya. Nah, maka Rasul Paulus mencari orang-orang yang demikian. Hari ini bahkan kita lihat ya di berita, di sosial media, dimanapun. Wah, bangganya punya pasangan lebih dari satu. Atau, wah bangganya dia tidak memakai nama Tuhan sebagai yang dijunjung tinggi, tapi namanya sendiri. Nah, teman-teman, malam ini saya juga kembali berdoa ya supaya kita semua tidak terkecuali di grup Kefas ya, kita mengambil satu kesimpulan bahwa saya atau secara pribadi harus menjadi orang yang betul-betul menyadari perkara ini. Sehingga nanti sampai ayat ke-16 ya kita lihat tadi bahwa mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka malah nyangkal dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dan diseases ya, inilah yang terjadi pada dunia hari ini. Hanya orang mengaku mengenal Allah, oh Tuhan Yesus, aku sembah Engkau, aku puji Engkau. Tapi sehari-harinya apa? Menyangkal Tuhan. Ya, mereka suka memamerkan atau menampilkan semua yang bukan Allah. Ya. Hanya hari Minggu saja mereka share, oh saya ibadah nih gereja. Ya. Tapi habis itu apa? Ya udah, malam ya lakukan kebiasaannya. Pagi juga ya bangun seenaknya. Teman-teman, kita nggak bisa hidup demikian. Ya, seorang kerajaan ya, ketika seorang hidup di dalam kerajaan perlu hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Dan demikian pun dengan kerajaan Allah. Allah punya pengaturannya ya, Allah punya tata caranya, kita harus ikuti. Jangan seperti aliran ini yang tidak mengenal Allah. Nah, ya, jadi kita sudah mengenal Allah, harus mustikakan bagaimana kita mengenal Allah. Oke, saya sampai di sini. Nanti kalau ada tambahan waktu, saya akan simpulkan lagi. Jadi silakan bagi yang mau share atau tanya, dipersilakan. Amin, aku mau share ya. Di ayat 16 di sana ya benar sih yang dikatakan Korenat ya, di mana hari ini banyak orang yang mengaku mengenal Allah, ya kan, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya memang di dalam kitab Titus ini ya memang banyak berisi nasihat-nasihat ya, di mana nasihat itu sungguh diperlukan agar ya gereja ini bisa tertib gitu. Gereja yang dimaksud adalah ya orang-orangnya itu bisa tertib gitu kan. Nah, sehingga mereka bisa mengekspresikan diri Allah itu sendiri, ya kan. Mereka bisa hidup sesuai dengan apa yang di ayat 1 tadi dikatakan tertib ibadah mereka, ya kan. Memang di ayat 1 ya tampak di dalam ibadah kita, ya kan. Ya karena memang ya kita tidak bisa memungkiri ya kan apa yang kita lakukan itu ya tercermin sebenarnya ya di dalam ibadah kita gitu kan. Orang ya memang satu sisi mungkin kita kelihatannya beribadah gitu, tapi kalau kita nggak bisa jadi kesaksian bagi orang lain ya kan, orang lain melihat kita itu ya kayak nggak melihat diri Allah gitu kan, melihat ya siapa nih kan orang Kristen kok kayak gini gitu. Karena itulah ya kan diperlukan satu ketertiban itu, sehingga ya ketika kita hidup beribadah ya kan berpadanan juga dengan ya kelakuan kita gitu. Kita bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi contoh bagi orang-orang lain.
Ya, sehingga ya diri Allah sendiri itu bisa dipermuliakan. Amin. Itu yang saya bisa sharingkan hari ini. Amin. Ada lagi? Amin. Saya hitung sampai 5 ya. Kalau tidak ada saya tutup. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sudah dapat semua ya makna atau tujuan daripada kitab Titus ini. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya tekankan teman-teman ya, kita yang mahasiswa ya, dari Rika dan Herlin ya, gunakanlah kesempatan yang ada, jangan buang-buang waktu dalam perkara-perkara yang memang kelihatannya baik, tapi bukan Allah, ya, bukan Tuhan. Ya, karena hari ini adalah jahat, dan setiap firman yang kita baca, boleh kita lihat, kita catat ya, bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan manusia ada di dalam Alkitab. 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya memang kita belum baca Perjanjian Lama bersama-sama, tapi diharapkan teman-teman sudah baca. Dan tadi bahwa kita harus menyadari juga, hari ini Tuhan sedang menyatakan, mana orang-orang yang pilihan, mana orang-orang yang memang dipanggil tapi tidak mau menjawab. Ya, dia membuat hati orang itu keras. Dengar firman tapi tidak mau membawanya dalam doa. Memang dia mendengar firman, memang dia membaca firman, tapi hanya sebagai rutinitas. Nah, hari ini, moga firman yang kita baca, yang kita dengar menjadi pengalaman. Ya, memang kita nggak bisa tanda kutip menghakimi atau menuduh siapapun, karena di dalam diri kita masing-masing juga masih ada unsur dosa maupun unsur dunia. Tapi bagi kita yang mau berjuang, bagi kita yang mau bekerja sama dengan Allah, Tuhan pasti akan buka jalannya. Maka dikatakan apa tadi di sini adalah pengharapan akan hidup yang kekal. Ya. Ini semua menjadi dorongan bagi kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Ya. Bible for Youth bukan untuk saya harus baca nih Bible for Youth bersama-sama. Enggak. Kalau enggak ada pun kita bagaimana gitu. Kalau enggak ada Bible for Youth, apakah kita masih baca Alkitab? Kalau enggak ada firman Tuhan, apakah kita masih mencarinya? Atau ya kita hanya hidup aja lewat. Ya. Jadi malam ini ya firman ini 16 ayat singkat ini moga juga kembali menerangi, menguatkan kita sehingga apapun yang kita lewati ke depannya. Tidak terasa sudah mau masuk bulan Oktober. Ya. Janji kita di awal tahun apa? Mungkin ada yang janji, Tuhan aku mau baca kitab Perjanjian Lama juga. Ya. Teman-teman ini sudah 2 tahun hampir ya, 2 tahun lebih, hampir pandemi berlalu ya. Belum berlalu, tapi masih ada. Nah sekarang kesempatan itu apakah hanya kita mau lewatkan atau mau kita rebut. So, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Ya. Jadi doakan juga setiap teman-teman kita di kampus, dimanapun, yang semoga mereka bisa melihat firman ini. Amin, kita sampai di sini ya. Adakah yang mau bantu tutup dalam doa untuk malam ini?